Halo kaum intelektual sekalian. Salah satu keajaiban dunia yang jarang kita sadari itu adalah teknik storytelling, pencerita atau pendongeng. Dan inilah sebenarnya kekuatan daripada agama. Kenapa agama sampai sekarang masih eksis? Kenapa agama sampai sekarang masih kita minati? Alasannya itu adalah karena the power of storytelling. Itu fakta yang jarang kita sadari, guys. Kemudian, bagaimana dengan berita yang baru-baru ini viral di media sosial? Jadi kalau saya perhatikan di media sosial itu sudah ada diskusi yang mengarah ke atau yang punya tema bahwa Konoha itu dijadikan ATM bagi orang Arab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita dijadikan ATM bagi orang Arab? Apa alasannya? Apakah ini the power of storytelling? Yes, ini berhubungan dengan the power of storytelling. Ini kekuatan daripada storytelling. Nah, yang jadi pertanyaan, storytelling seperti apa yang bikin kita jadi ATM orang Arab? Ini jarang dibongkar, guys. Kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi video ini mungkin tidak disukai oleh warga Konoha. Kenapa? Karena saya ngomong yang jujur ya. Jadi di Konoha itu kalau ada orang yang jujur itu, ngomong fakta yang sebenarnya itu, maka biasanya akan dibenci, dimusuhi. Ya, orang jujur di Konoha itu biasanya akan diasingkan. Walaupun saya akan diasingkan, walaupun saya akan dikucilkan, saya akan ngomong sesuatu yang jujur walaupun ini tidak enak didengar. Apa itu faktanya? Jadi guys, selain itu ternyata tanpa kita sadari, Arab Saudi itu menginvestasikan duitnya sekitar 10.000 triliun. Guys, 10.000 triliun itu hampir sama dengan APBN kita. Tapi dengan teganya Arab Saudi berinvestasi ke Amerika. Ketika Arab Saudi berinvestasi 10.000 triliun lebih ke Amerika, itu artinya rudal-rudal daripada Amerika, senjata daripada Amerika yang dikasih sama Israel untuk menghabisi Gaza, untuk menghabisi Iran, apakah secara tidak langsung Arab Saudi itu menghabisi Gaza atau menghabisi yang seiman atau menghabisi Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau warga Konoha itu umroh ataupun naik haji ke Arab Saudi, ini cuma pertanyaan ya guys ya. Kalau kita umroh ke sana, apakah Arab Saudi itu akan menciptakan satu rudal untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan saudara-saudara kita yang ada di Iran? Jadi kalau kita pergi ke Arab, kalau kita umroh, pergi naik haji dan sebagainya, kita meninggalkan duit di sana dan duit ini membeli senjata atau berinvestasi ke Amerika dan Amerika mengirimkan senjata, apakah ini berkorelasi atau tidak? Ya, bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mungkin ini tidak akan enak dengar, tapi saya akan bongkar. Walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kenapa warga Konoha itu pergi ke Arab? Kenapa warga Konoha itu naik haji? Apa alasannya? Apakah ini ada urusan dengan agama? Yes. Karena kita menganggap kalau, ya nggak semua tapi disclaimer on ya. Ada sebagian warga Konoha menganggap kalau pergi naik haji, ya kalau pergi umroh itu akan masuk surga. Apakah keyakinan semacam ini sesat? Enggak. Namanya keyakinan itu tidak bisa diperdebatkan. Karena apa? Karena namanya keyakinan. Tapi ada batasannya. Kalau batasannya itu melanggar kemanusiaan. Nah, kalau misalnya ada seseorang mau naik haji gitu, lalu dia jual rumahnya gitu ya, lalu dia misalnya ya ada seseorang yang di Konoha mencuri, korupsi gitu ya, lalu dia naik haji, apakah ini melanggar kemanusiaan? Silahkan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Jadi di Konoha kalau saya perhatikan itu ada orang menabung bertahun-tahun sampai rela nggak makan ya, kemudian
hemat gitu ya. Untuk apa? Untuk supaya pergi ke Arab gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini melanggar kemanusiaan? Kalau misalnya ada seseorang nih ya, dia rela menjual tanah, menjual rumah, sampai ya rela menjual rumah satu-satunya supaya dia pergi ke Arab gitu ya, umroh, naik haji. Nah, pulang dari sana itu dia bergelar haji, dia bangga, tapi misalnya rumahnya sudah kejual, apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Silakan simpulkan sendiri. Makanya saya katakan batas kewajaran daripada keyakinan itu, walaupun tidak bisa dibantah, itu adalah kemanusiaan. Nah, apakah ini bertentangan dengan kemanusiaan? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak di video ini. Saya ngajak yang nonton video ini untuk berpikir, berpikir, dan berpikir. Karena kekuatan manusia itu adalah berpikir. Ya, bukan berkeyakinan. Kenapa? Karena keyakinan itu ya bisa aja tidak terbukti secara ilmiah kan. Sama seperti misalnya warga Konoha. Warga Konoha pergi ke Arab, apakah ini jaminan masuk surga? Kalau misalnya mengatakan, ya ini jaminan masuk surga, apakah ini keyakinan atau tidak? Kalau misalnya mengatakan, oh ini keyakinan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa definisi daripada keyakinan? Keyakinan itu definisinya, kita meyakini sesuatu hal benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah, walaupun tidak terbukti secara fakta, walaupun tidak terbukti secara empiris. Tapi disclaimer awal, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk melarang orang meyakini kalau pergi ke Arab masuk surga. Saya ngajak yang nonton video untuk berpikir gitu. Apakah keyakinan kita itu terbukti secara ilmiah? Itu yang jadi pertanyaan. Tapi jarang-jarang orang berpikir sejauh ini. Karena apa? Karena ini mengganggu iman. Ini menggoncang keimanan. Jadi salah satu skill yang tidak dimiliki oleh warga Konoha kenapa kita susah maju itu adalah berpikir. Kalau kita mengajak seseorang berpikir, maka biasanya kita akan dijauhi, bahkan dibunuh seperti Tan Malaka. Tan Malaka mengajak warga Konoha berpikir, malah dibunuh gitu. Jadi kita itu sebenarnya menolak kemajuan. Kita pengen jadi negara maju, tapi kita malas mikir. Ini seperti pungguk merundukan bulang. Ya. Jadi kita pengen maju, tapi nggak berusaha gitu ya. Pengen enak-enaknya aja gitu. Nggak baca buku, nggak berpikir, ya diajak berpikir langsung stres gitu. Ngapain berpikir ya. Jadi warga Konoha seperti itu ya. Nggak semuanya, tapi ada disclaimer on-nya. Kemudian, apa hubungannya masalah ini dengan the power of storytelling? Nah, jadi di balik semua ini semacam the power of storytelling. Dibungkus dengan, atau dikemas dengan sangat-sangat baik dengan menggunakan the power of storytelling. Jadi guys, kita pergi ke Arab Saudi itu, apakah ini pengaruh daripada storytelling? Yes, sangat. Jadi gini, dulu waktu penyebaran agama di Konoha itu, waktu kerajaan Majapahit, waktu zaman Sriwijaya, orang-orang Arab itu mempertaruhkan diri mereka menggunakan kapal laut, ya, mempertaruhkan nyawa mereka. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama sambil berdagang. Ya, nah yang jadi pertanyaan, apa kekuatan daripada orang Arab zaman dulu ketika menyebarkan agama Islam di Konoha? Apa kekuatan mereka? Kekuatan mereka itu adalah storytelling. Ya, the power of storytelling. Jadi rata-rata orang yang menyebarkan agama itu adalah orang yang punya kekuatan storytelling. Kalau Anda jeli, ya, orang-orang yang ada di media sosial itu, yang terkenal itu dewa daripada storytelling. Edis TV, kekuatannya di apa? Storytelling. Intonasi suara. Bagaimana dengan keilmuan? Ada banyak orang yang lebih jago daripada Edis TV, tapi dia nggak punya kemampuan storytelling. Jadi, the power of storytelling. Juma misalnya. Apakah Juma itu cerdas? Enggak juga. Apa kekuatan Juma? Storytelling. Donditan misalnya, apakah Donditan itu cerdas? Enggak juga. Apa kekuatan Donditan? Storytelling. Semua ya konten kreator yang terkenal itu punya kekuatan storytelling. Deddy Corbuzier punya storytelling. Ya, semuanya ya jago storytelling. Bahkan presiden sekalipun jago storytelling. Kalau dia kampanye itu nggak jago storytelling, gimana mau dipilih ya? Bagaimana dengan Pak Anies? Pak Anies dewa storytelling. Bagaimana Pak Jokowi? Pak Jokowi bahkan ya jago banget dalam berstorytelling. Cuman dia tidak menggunakan kata-kata, menggunakan apa? Bahasa tubuh. Ya, Pak Jokowi itu lebih ke bahasa tubuh kalau saya perhatikan. Jadi kekuatan daripada agama itu adalah storytelling. Kenapa kita pergi ke Arab?
Kenapa kita menganut agama tertentu? Karena storytelling. Apakah storytelling ini terbukti secara ilmiah atau tidak, itu soal belakangan. Kita nggak pernah mengecek itu. Yang penting kita larut terhadap storytelling. Ya, jadi makanya ada pepatah yang mengatakan kekuatan daripada manusia yang melampaui keajaiban dunia ke-8 atau ke-7 itu ya storytelling. Tapi storytelling ini tanpa kita sadari ini seperti pedang bermata dua. Kalau storytelling ini digunakan oleh orang jahat, maka akan hancur lebur. Bagaimana dengan Om Kumis yang ada di Jerman? Om Kumis yang ada di Jerman itu kekuatannya di storytelling, orasi. Jadi salah satu orang yang paling jago berorasi itulah Om Kumis yang ada di Jerman. Martin Luther, di mana kekuatannya? Kekuatannya itu storytelling. Jadi it's all about storytelling. Tanpa kita sadari. Agama-agama yang kita anut sekarang ini disebarkan menggunakan apa? Storytelling. Agama Kristen disebarkan menggunakan apa? Storytelling. Storytelling dari seorang misionaris bernama Nommensen. Jadi kalau Anda jeli, orang Batak kenapa beragama Kristen itu dipengaruhi oleh kekuatan storytelling. Jadi Nommensen menyebarkan agama Kristen itu menggunakan bahasa Batak. Bahkan dia belajar bahasa Batak. Ini juga bagian daripada storytelling. Lalu Nommensen mengatakan, kita punya juru selamat. Ada seorang Mesias di Timur Tengah rela mengorbankan nyawanya demi apa? Demi keselamatan manusia. Ya, ada seseorang bernama Yesus rela mengorbankan nyawanya demi apa? Tes. Rela mengorbankan nyawanya demi apa? Demi keselamatan manusia, demi kita ini. Jadi kita telah dilepaskan dari perbuatan dosa oleh Yesus. Kita sudah diselamatkan. Ini bagian daripada storytelling. Bagaimana dengan agama Muslim? Agama Muslim juga seperti itu. Agama Muslim mengatakan ada seorang nabi di Timur Tengah yang dapat wahyu. Kita disuruh untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kita disuruh untuk berbuat baik dan lain sebagainya. Pokoknya bla bla bla. Jadi mereka akan memframing ya atau mencitrakan nabi ini sangat-sangat luar biasa, suci gitu ya, punya akhlak yang baik, ya sangat peduli dengan janda-janda, sangat luar biasa ya, sangat baik, bahkan menyuapi orang yang buta. Ya, sehingga kita harus menghormati nabi ini, nabi yang sangat luar biasa, nabi yang punya akhlak mulia. Dan ini storytelling, guys. Cara menyebarkan agama itu dari storytelling. Menyebarkan agama itu nggak langsung dikasih kitab suci gitu, nggak ada. Menyebarkan agama itu ya menggunakan storytelling. Lalu kenapa kita pergi ke Arab? Ya karena storytelling. Karena kita menganggap bahwa di sanalah nabi yang sangat suci, yang berakhlak mulia dan lain sebagainya. Sehingga ya syukur-syukur kita masuk surga. Ini the power of storytelling. Jadi kekuatan terbesar di dunia inilah storytelling. Kalau Anda tidak jago berstorytelling, Anda sangat rugi besar. Dulu sebelum saya belajar public speaking, walaupun saya nggak jago-jago amat ya, makanya di video saya, waktu saya bikin konten itu, mohon maaf ya, saya tuh banyak ngata-ngatain saya itu, video saya itu kayak tai gitu ya. Kemudian ketika saya bahas ya sesuatu hal gitu ya, bahas geopolitik, bahas apa segala macam, saya tuh dikata-katain gitu. Ngomong aja nggak becus gitu. Apakah saya menyerah? Enggak. Saya memperbaiki storytelling saya gitu. Saya sadar bahwa, oh ternyata storytelling saya itu nggak bagus ya. Bahkan guru gembul sekalipun latihan, guys. Kalau kita perhatikan guru gembul sekarang storytellingnya bagus banget ya. Itu latihan bertahun-tahun. Dulu dilatih waktu SMA gitu. Bahkan ngomong gitu ya, di sepeda ya, dia pernah cerita, di sepeda ya, ketika dia naik sepeda, dia ngomong sendiri gitu ya, bernarasi sendiri gitu ya, seperti orang gila gitu. Jadi itulah pentingnya storytelling. Teman-teman yang nonton video ini, kalau Anda menyebarkan agama, kekuatan itu storytelling. Nggak peduli apakah agama Anda itu masuk akal atau tidak, nggak peduli, yang penting storytelling. Kenapa orang pergi ke Arab Saudi? Karena storytelling. Kenapa kita dijadikan ATM bagi orang Arab? Karena storytelling. Jadi storytelling ini sangat-sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk ya bisa mempengaruhi
otak manusia. Bagaimana dengan orang Arab? Apakah orang Arab itu menyuruh kita pergi ke sana? Enggak. Kita nggak disuruh pergi ke sana. Bahkan kuota haji itu diperkecil gitu ya. Kita yang mau terhadap Raja Arab, please tolonglah Raja Arab. Ya, orang yang umroh di Konoha itu banyak banget ya. Please tolonglah ya, diperbesar kuotanya. Kita yang mohon-mohon gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya dipengaruhi oleh storytelling? Yes. Jadi Arab Saudi sekarang menikmati apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ketika nenek moyang mereka menyebarkan agama ke Konoha, sekarang Arab Saudi menikmati. Makanya saya katakan, ya, saya tidak nyuruh yang sudah bikin agama baru ya, disclaimer on ya. Di Konoha juga ada seorang nabi yang kelahirannya persis mirip banget seperti Yesus. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti banyak nanti yang kejang-kejang kelinjotan berjemaah. Yaitu Sisingamangaraja. Ada datanya, ada sumbernya. Menurut keyakinan agama lokal bernama Parmalin, ya, agama Parmalin ini menganggap bahwa Sisingamangaraja itu lahir dari rahim seorang ibu tanpa dibuahi. Rahim itu gede, ya, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kekuatan Roh Kudus. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang mengatakan, oh itu nggak benar, nggak benar. Kenapa? Karena storytelling. Jadi storytelling orang Batak itu, ya, yang menyebarkan agama Parmalim itu kurang kuat, kurang jago gitu. Sehingga apa? Sehingga Sisingamangaraja itu nggak dipercaya Nabi. Seringkali disebut Nabi palsu. Jadi keberhasilan Nabi itu asli atau palsu itu, kenapa? Karena kekuatan storytelling. Orang Yahudi itu salah satu orang yang paling jago storytelling di dunia. Jago banget. Orang Arab itu jago banget storytellingnya. Orang Timur Tengah itu jago banget storytellingnya. Kenapa? Karena mereka itu lebih menguasai tulisan. Jadi yang paling pertama menguasai tulisan itu kan orang-orang Timur Tengah ya. Orang Yahudi, orang Arab, dan sebagainya. Makanya tulisan-tulisan tertua di dunia ini harus di Timur Tengah. Sementara nenek moyang kita tuh nggak kepikiran sampai ke situ. Sehingga apa? Sehingga, bukan berarti saya mengatakan nenek moyang kita bodoh ya. Sehingga apa? Sehingga sekarang nenek moyang daripada Arab Saudi itu, kalau mereka hidup gitu ya, kalau mereka melihat dari sorga misalnya, mereka tersenyum ya, ternyata perjuangan kita selama ini nggak sia-sia ya. Ada banyak warga Konoha yang pergi ke Arab Saudi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana caranya supaya kita tidak terjajah oleh storytelling? Silakan simpulkan sendiri. Makanya saya katakan, ya, lebih baik kita mempromosikan agama-agama lokal gitu. Itu lebih bagus gitu. Bayangkan kalau di Konoha itu ada seorang nabi misalnya. Ya, kisahnya itu mirip seperti Yesus misalnya. Lalu kita sebarkan ke seluruh dunia. Kurang kayak apa coba kita? Ya kita seperti Arab Saudi coy. Kalau misalnya mengatakan, jahat ini namanya, jahat dari mana? Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan nabi lahir di Timur Tengah. Apa definisi daripada nabi? Apa definisi daripada nabi? Ya sebelum kita bicara nabi palsu, nabi asli gitu. Apa definisi nabi? Nabi itu adalah orang yang dikasih mandat oleh Tuhan gitu, dikasih wahyu dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika nabi itu dikasih wahyu atau dikasih mandat, apakah ada yang menyaksikan? Apakah ada buktinya? Apakah terbukti secara ilmiah? Apakah terbukti secara empiris? Enggak kan? Makanya kalau kita perhatikan nabi-nabi yang ada di manapun itu ya, biasanya kalau saya perhatikan di tempat sepi, di kamar, di tempat-tempat sepi gitu ya, di atas gunung ya, di goa dan sebagainya. Kenapa di tempat-tempat sepi? Apa alasannya? Apakah karena takut ketahuan gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya tidak akan menyimpulkan. Simpulkan sendiri. Artinya gini, ya kalau malaikat itu misalnya nih benar-benar bertemu dengan Nabi, kenapa nggak di tempat ramai aja gitu, di pasar gitu, biar nggak fitnah gitu. Kenapa harus tempat-tempat sepi gitu? Kenapa nggak di tempat ramai aja gitu? Supaya orang menyaksikan, oh ternyata Nabi itu pernah bertemu dengan malaikat gitu, atau ya ternyata orang ini ketemu dengan malaikat di tempat pasar aja gitu, di tempat ramai gitu, sehingga nggak fitnah gitu. Harusnya kan secara logika seperti itu. Tapi kan agama itu kan kita nggak bisa bawa ke ranah yang empiris gitu. Makanya saya kesel banget ya kalau ada orang yang mengatakan agama gue yang paling empiris, agama gue yang paling masuk akal. Enggak, itu namanya keyakinan. Jadi
Tuhan memberikan wahyu terhadap nabi itu adalah keyakinan berdasarkan definisi daripada nabi, nabi asli dan nabi palsu, iya kan? Saya tidak ngajak yang untuk video untuk tidak percaya dengan nabi, saya mengatakan seperti itu. Jadi kenapa Sisingamangaraja itu dikatakan nabi palsu? Apa alasannya? Karena kekuatan storytelling. Karena kekuatan storytelling itu nggak terlalu kuat gitu. Bayangkan kalau ada pengikut daripada Sisingamangaraja itu menganggap Sisingamangaraja itu ada sekitar 10 juta atau ratusan juta orang yang percaya. Apakah Sisingamangaraja ini jadi nabi? Yes. Jadi tergantung apakah nabi itu punya pengikut atau tidak. Ya. Jadi tergantung storytelling. Jadi orang yang tidak paham storytelling adalah orang yang merugi gitu. Kekuatan daripada agama itulah storytelling gitu. Kalau misalnya mengatakan agama gue yang paling benar, agama gue yang paling suci, apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Agama itu keyakinan. Keyakinan itu kita menganggap suatu hal benar walaupun nggak cukup bukti gitu ya, nggak cukup secara ilmiah dan sebagainya. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini untuk tidak beragama, tidak bertuhan, nggak seperti itu ya. Disclaimer-nya. Saya ngajak yang nonton video untuk berpikir gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tidak dijajah secara agama. Ya, tapi ini kan jarang kita sadari ya. Ternyata agama itu bisa menjajah kita melalui budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak warga kuno yang kejang-kejang kalau nonton berjamaah. Bayangkan Arab Saudi itu berinvestasi terhadap Amerika 10.000 triliun gitu. Awalnya cuma 8.000 atau 5.000 triliun. Lalu Donald Trump mengatakan, tanggung banget, naikin aja dah 10.000 triliun gitu. Lalu dinaikkan oleh Arab Saudi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka dapat duit? Apakah hanya dari minyak? Enggak juga. Yang paling banyak pendapatan dari Arab Saudi itu, enggak semuanya tapi disclaimer ya, dari umroh gitu, dari naik haji gitu. Mereka meninggalkan devisa di sana gitu. Ya, ekonomi muter gitu. Enak banget ya jadi orang Yahudi. Ya, bayangkan kalau Konoha seperti itu ya kan. Kalau Konoha itu jago storytelling gitu ya. Yang mengatakan bahwa di Konoha itu ada nabi yang sangat luar biasa. Yang lahir tanpa dibuahi, ya lahir karena Roh Kudus dan sebagainya. Betapa luar biasanya Konoha ya kan. Ya akan banyak orang ziarah ke Konoha. Ada orang yang ziarah ke Borobudur, ke Prambanan dan sebagainya, ke situs Gunung Padang dan sebagainya ya. Tapi kan ide seperti ini kan kelihatan konyol ya. Karena apa? Ya lagi-lagi karena kita ya terjajah menggunakan apa? Storytelling. Ya lagi-lagi storytelling. Silakan simpulkan sendiri ya. Saya tidak akan ngajak-ngajak yang nonton video ini bikin agama baru. Enggak. Saya nggak ngajak ya. Anda yang menyimpulkan. Jadi, kenapa Konoha itu jadikan ATM bagi orang Arab? Apakah ini pengaruh daripada kekuatan storytelling? Silahkan simpulkan sendiri. Saya kaum intelektual, salam rasional.